Benar, berita terkini langsung dari Washington. Mahkamah Agung Amerika Serikat sepenuhnya membatalkan tarif Donald Trump, menyatakan tarif tersebut ilegal dan menuduh Trump telah melampaui wewenang kepresidenannya. Ini menjadi pukulan bersejarah terhadap program ekonomi pemerintahan Donald Trump. Dan menurut para ahli, keputusan ini dapat menyebabkan proses pengembalian dana yang berpotensi kacau, di mana miliaran dolar bisa dikembalikan kepada perusahaan-perusahaan yang telah membayar tarif yang kini dianggap ilegal oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Masalah lain adalah bagaimana keputusan ini dapat mempengaruhi perjanjian dagang yang sudah ada. Tarif yang diberlakukan berdasarkan kebijakan Donald Trump telah berperan dalam mendorong kesepakatan dagang senilai triliunan dolar, termasuk perjanjian dengan Tiongkok, Inggris, dan Jepang. Apakah pihak-pihak itu sekarang tak akan menuntut peninjauan ulang? Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak bertanggung jawab atas masalah itu dan hanya memutuskan tarif ilegal serta Presiden Amerika Serikat melampaui kewenangannya. Saya sarankan kita bahas topik ini secara rinci sekarang juga. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, beri like dan tulis komentar Anda di bawah video ini. Selain itu, jangan lupa untuk mengikuti saluran Telegram saya, Peci News. Tautan tersedia di deskripsi video. Hari ini, Jumat, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan tarif besar yang diberlakukan Presiden Donald Trump, menolak salah satu elemen utama program ekonominya. Keputusan yang diambil dengan suara mayoritas 6-3 ini merupakan kasus langka di mana Mahkamah Agung yang didominasi kaum konservatif membatasi penggunaan kekuasaan eksekutif secara luas oleh Trump. Ketua Mahkamah Agung John Roberts serta Hakim Amy Coney Barrett dan Neil Gorsuch bergabung dengan 3 hakim liberal dalam mayoritas tersebut. Namun, ini berarti bahkan hakim-hakim konservatif pun memilih menentang tarif tersebut. Berikutnya, saya akan mengutip pernyataan Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, John Roberts. Presiden Trump menyebut dirinya punya kewenangan darurat untuk menetapkan tarif secara sepihak tanpa batas jumlah, durasi, atau skala. Dalam konteks luas sejarah dan konstitusi terkait kewenangan yang diklaim tersebut, dia harus menunjukkan izin yang jelas dari Kongres untuk melaksanakannya. Undang-Undang tahun 1977 yang dirujuk Trump untuk membenarkan tarif impor tidak memenuhi persyaratan persetujuan Kongres yang diperlukan untuk penerapannya. Apa arti semua ini? Inilah keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan tarif 10% yang diberlakukan Trump terhadap hampir semua negara di dunia. Selain itu, juga ada tarif yang lebih tinggi terhadap beberapa mitra dagang terbesar Amerika Serikat, termasuk Kanada, Meksiko, Tiongkok, Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan, serta lainnya. Namun, beberapa negara itu sudah menandatangani perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Sebelum Mahkamah Agung mengumumkan keputusan, mereka menegaskan akan mematuhi perjanjian, apapun keputusan pengadilan. Mengapa ini penting? Dan seperti yang ditulis oleh Politico hari ini, hal ini terkait dengan fakta bahwa kemenangan 12 negara bagian yang dipimpin oleh Partai Demokrat dan usaha kecil yang menggugat tarif Trump kemungkinan besar tidak akan berlangsung lama. Gedung Putih mengisyaratkan akan memakai kewenangan lain untuk mempertahankan tarif serupa. Keputusan Mahkamah Agung ini hanya sementara. Trump akan terus mencari celah untuk mempertahankan tarif, Demokrat akan menggugat lagi, pengadilan menyatakan tarif ilegal, Trump cari celah baru, dan seterusnya tanpa akhir. Perwakilan dagang Amerika Serikat Jamieson Greer sudah pada bulan Desember tahun lalu mengatakan kutipannya, "Dengarkan, kami telah memikirkan rencana ini selama 5 tahun atau bahkan lebih lama. Saat mendekati presiden di awal masa jabatannya, kami sudah punya banyak pilihan berbeda. Pesan saya adalah tarif akan menjadi bagian dari sistem politik di masa depan, terlepas dari keputusan pengadilan. Namun jika demikian, sebaiknya kita mengingat kata-kata Donald Trump sendiri, karena dia telah berulang kali menyatakan bahwa kekalahan dalam kasus bea cukai di Mahkamah Agung akan menjadi bencana bagi Amerika Serikat. Meski pengkritik pembatasan tarif impor menilai negara ini telah makmur selama dekade dengan tarif rendah. Jadi, siapa yang benar?
Namun, keputusan Mahkamah Agung melemahkan kemampuan Donald Trump memberlakukan tarif sewenang-wenang untuk menyelesaikan konflik geopolitik. Misalnya, ancaman untuk memberlakukan tarif terhadap negara-negara yang berbisnis dengan Iran. Dan sekarang, Trump tidak akan bisa lagi mengancam dengan tarif saat mencoba mendapatkan posisi tawar yang lebih menguntungkan. Misalnya, ancamannya untuk memberlakukan tarif dalam upaya merebut Greenland. Perusahaan-perusahaan mengecam ancaman penerapan tarif ini dengan dalih keamanan nasional karena menimbulkan ketidakpastian ekonomi, tetapi pemerintahan Trump menyatakan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk mencapai tujuan politiknya. Jadi di sana mereka secara langsung mengatakan, dengar ya, kami paham ini soal perdagangan, tapi agar Trump bisa mencapai tujuan politiknya, tarif harus diberlakukan. Namun di sini juga penting untuk dicatat bahwa setelah keputusan dijatuhkan, Mahkamah Agung tidak bulat. 6 hakim yang memilih untuk membatalkan tarif setuju bahwa undang-undang yang dirujuk oleh Trump, yaitu Undang-Undang tentang Kewenangan Ekonomi Darurat Internasional, tidak dapat ditafsirkan sebagai mengizinkan penerapan tarif sama sekali. Roberts, Gorsuch, dan Barrett juga menggunakan teori hukum yang disebut doktrin pertanyaan utama untuk sampai pada kesimpulan bahwa karena dampak ekonomi tarif yang luas, Kongres harus menyatakan posisinya dengan sangat jelas sebelum menyerahkan kewenangannya terkait perdagangan kepada Presiden. Petunjuk di sini menunjukkan Kongres bisa melegalkan dengan membiarkan Trump mengambil keputusan sendiri. Ketua Mahkamah Agung Roberts, Gorsuch, dan Barrett juga menolak argumen Donald Trump dan para hakim yang menyatakan pendapat berbeda bahwa pengadilan harus menunjukkan rasa hormat kepada Donald Trump karena peran tarif dalam hubungan luar negeri. Jadi, 3 hakim mengatakan seolah-olah dengar, oke, baiklah ini memang ilegal, tapi mari kita tutup mata saja karena ini membantu dalam kebijakan luar negeri. Roberts menyatakan kutipannya, agar tidak membahas kewenangan lain terkait kebijakan luar negeri. Kami tidak mengharapkan Kongres melepaskan kewenangannya untuk memberlakukan tarif melalui perumusan yang samar-samar atau tanpa pembatasan yang dipikirkan dengan matang. Sementara itu, Trump terus meyakinkan bahwa tarif yang ia terapkan telah menyebabkan industri di Amerika benar-benar mengalami masa kejayaan dan berkembang pesat. Kutipan, tarif adalah hal terbaik yang pernah terjadi di negara ini, menciptakan kekayaan besar. Lebih penting lagi, semua pabrik ini kini berkembang meski dulunya terbengkalai. Ada hal menarik di sini. Pemerintah Federal Amerika Serikat kini mungkin harus membayar miliaran dolar sebagai kompensasi kepada perusahaan yang telah membayar tarif yang dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Agung. Perlu dicatat, banyak perusahaan sudah menggugat untuk melindungi hak kompensasi jika tarif Trump dibatalkan. Jadi gugatan itu sudah dipersiapkan. Meskipun soal pengembalian uang, Hakim Brett Kavanaugh memberikan penjelasan yang sangat tidak jelas sehingga sama sekali tidak pasti apakah uang itu akan dikembalikan atau tidak. Apa yang harus dilakukan dengan hal ini dan bagaimana harus menanggapinya? Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataannya. Coba Anda pahami sendiri apa maksudnya. Amerika Serikat mungkin harus mengembalikan miliaran dolar kepada para importir yang telah membayar bea masuk, meskipun beberapa importir mungkin sudah membebankan biaya tersebut kepada konsumen atau pihak lain. Proses pengembalian dana kemungkinan besar akan kacau. Itu penjelasan hakim dan ini keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Ini juga menimbulkan pertanyaan tentang masa depan perjanjian dagang yang dibuat oleh pemerintahan Trump dengan Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang lainnya. Dengan tujuan untuk menurunkan tarif yang diberlakukan olehnya terhadap ekspor mereka ke Amerika Serikat. Singkatnya, lebih dari 1 tahun kebijakan Donald Trump yang tanpa kendali telah berakhir, kini pengadilan mulai membatasi kewenangan Presiden Amerika Serikat. Tapi harus diakui, Trump selama setahun penuh berhasil dengan berani menjalankan kebijakan sesuai keinginannya sendiri, benar-benar mengabaikan hukum. Dan seperti yang Anda perhatikan, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apa-apa terhadap hal itu. Ya, sekarang memang sudah tiba waktunya ketika banyak keputusannya akan dibatalkan. Tapi tetap saja selama setahun dia berhasil mengendalikan negara dan kebijakan luar negeri dengan caranya sendiri. Di sini saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Silakan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda bisa mendukung channel YouTube ini secara finansial melalui donasi atau langganan berbayar lewat tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk sekarang, jaga diri Anda, sampai jumpa.